Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas Karina Manik. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan NPM 19429012. Nah teman-teman, kali ini saya akan memberikan 3 topik, di mana topik yang pertama itu penjelasan tentang kampus PSUB atau kampus saya Universitas Pancasakti Bekasi, dan yang kedua kenapa memilih prodi yang saya ambil, yaitu prodi Teknik Informatika, dan yang ketiga penjelasan tentang mata kuliah SIM. Nah teman-teman, jadi di Universitas Pancasakti Bekasi merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang dimana biaya kuliah di kampus ini sistem paket angsuran bulanan mulai dari 500.000 per bulan. Nah teman-teman, di kampus ini juga memiliki 3 fakultas. Yang pertama itu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang terdiri dari S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, dan S1 Pendidikan Guru PAUD. Yang kedua, Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang terdiri dari S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Dan yang ketiga, Fakultas Komputer yang terdiri dari S1 Sistem Informasi dan S1 Teknik Informatika. Nah teman-teman, Universitas Pancasakti Bekasi ini juga memiliki 4 cabang. Yang pertama itu Kampus A atau Kampus Pusat yang beralamat di Jalan Raya Hamkam nomor 54 Jatirahayu, Pondok Gede. Yang kedua, Kampus B, Jalan Tegal Danas Delta Mas Cikarang Pusat. Dan yang ketiga, Kampus C di Jalan Kapten Sumantri nomor 16 Cikarang Pusat. Dan yang keempat, Kampus D, Jalan RA Kartini nomor 27 Margahayu. Nah, jadi teman-teman yang sibuk bekerja tapi ingin kuliah S1 atau S2, silakan bergabung dengan program kelas karyawan Universitas Pancasakti Bekasi. Program kelas karyawan Universitas Pancasakti Bekasi ini bertujuan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi Anda yang sibuk bekerja yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Kualitas dan proses pendidikan pada program kelas karyawan sama dirancang dengan kualitas dan proses pendidikan pada hari biasa. Setiap hari perkuliahan diatur secara struktur dan terjadwal dengan pemilihan tenaga pengajar terbaik dan berpengalaman di bidangnya. Proses belajar didukung oleh fasilitas terbaik seperti ruangan kuliah ber-AC, perpustakaan, sarana olahraga, dan lain-lainnya. Oke teman-teman, sekarang saya akan membahas kenapa saya memilih prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan memberikan 7 alasan kenapa saya memilih jurusan Teknik Informatika. Yang pertama itu karena sering ke warnet. Nah, jadi dulu teman-teman, waktu saya SMP itu sering ke warnet untuk mengerjakan tugas. Nah, dan pada saat itu saya penasaran bagaimana proses pembuatan komputer secanggih ini dan bagaimana cara koneksi ke internet. Nah, setelah saya lulus SMP, saya lanjut ke SMK dengan jurusan TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, di situ saya lah mengetahui cara pembuatan atau cara merakit komputer, dan sekaligus saya tahu nama-nama hardware yang akan digunakan dan cara mengkoneksikan komputer ke jaringan. Oke, setelah saya tahu, lalu saya penasaran nih, bagaimana sih cara proses pembuatan sebuah aplikasi. Nah, saya setelah lulus, saya masuk ke Universitas Pancasakti dan mengambil jurusan Teknik Informatika. Yang kedua, bekerja di bidang industri kreatif. Karena seorang lulusan Teknik Informatika
tidak hanya bergelut di bidang informal saja, namun juga bisa bekerja di industri kreatif, misalnya dengan menjadi desainer grafis atau bergabung dalam digital agency. Yang ketiga, dunia IT tidak pernah mati. Bidang IT terus berkembang. Semakin hari dunia ini semakin banyak membutuhkan orang-orang yang ahli di bidang ini dan mau mengembangkan teknologi yang ada sekarang. Yang keempat, profesi baru di bidang IT terus bertambah. Alasan memilih jurusan teknik informatika karena profesi baru di bidang ini terus bertambah. Misalnya profesi data scientist. Profesi ini bergolong baru karena beberapa tahun lalu jenis profesi ini tidak ada. Tapi dengan teknologi dunia yang harus berkembang ini, informatika nggak pernah sepi peminatnya. Yang kelima, kebutuhan wajib pembelajaran hanya PC dalam kurung hemat. Jadi selama proses perkuliahan, saya hanya membutuhkan komputer atau laptop yang memadai. Hanya dengan satu alat ini, saya bisa menyelesaikan semua kebutuhan perkuliahan hingga lulus menjadi sarjana. Karena tadi ya teman-teman, kita akan bergelut di teknologi yang semakin modern ini. Yang keenam, prospek kerja teknik informatika bagus. Alasan yang pertama karena jurusan ini memiliki prospek kerja yang bagus, makanya saya memilih untuk mendalami di bidang IT atau teknik informatika. Nah, gaji yang ditawarkan untuk para pekerja di bidang ini pun tergolong tinggi, bahkan untuk seorang fresh grad, karena skill yang dimiliki seorang lulusan teknik informatika tidak akan dihargai murah, gengs, dan itu sangat mahal. Nah, yang ketujuh, bisa kerja di semua bidang dan banyak dicari perusahaan. Nah, jadi teman-teman, bukan hanya perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. Lulusan teknik informatika bisa masuk ke semua bidang, mulai dari perbankan hingga bidang jasa lainnya. Selain itu juga karena lulusan teknik informatika banyak dicari perusahaan. Sekarang, hampir semua perusahaan membutuhkan lulusan dari jurusan teknik informatika untuk membangun sistem informasi yang dibutuhkan sebuah perusahaan. Nah, tunggu apa lagi teman-teman? Ayolah bergabung di jurusan teknik informatika karena prospek kerjanya itu sangat luas banget. Saya tunggu ya teman-teman untuk masuk di teknik informatika. Tepatnya di kampus PSUB atau Universitas Pancasakti Bekasi. Oke, teman-teman. Topik selanjutnya adalah penjelasan tentang mata kuliah SIM. Nah, jadi teman-teman, pengertian dari SIM adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung mengambil keputusan pada kegiatan manajemen baik dalam perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam organisasi. Tahukah teman-teman tujuan dari SIM? Agar organisasi memiliki suatu sistem yang dapat diandalkan dalam mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan strategis. Mengapa perlu mengetahui tentang SIM? Yang pertama, dapat mengetahui berbagai macam informasi dengan lebih cepat dan akurat. Yang kedua, menambah pengetahuan kita terkait dengan teknologi informasi. Yang ketiga, membantu manajemen menyiapkan data dalam mengambil keputusan. Sistem 1. Definisi sistem: sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Contoh, yang pertama, sistem komputer. Unsur:
keyboard, CPU, monitor, mouse, printer, modem dengan tujuan pengelolaan data. Contoh kedua, sistem tubuh, unsur, organ tubuh, panca indera dengan tujuan kelangsungan hidup. Contoh ketiga, sistem pabrik dengan unsur orang, mesin, order dengan tujuan memproduksi atau produksi. Karakteristik sistem. Sebuah sistem harus adanya sasaran objektif, suatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan ataupun panjang. Tujuan atau goal, mencapai akhir yang hendak dicapai dalam waktu yang panjang. Kendali atau kontrol, menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai rencana dan tujuannya. Umpan balik atau feedback, mengukur operasional proses sistem atau mengembalikan kondisi penyimpang menjadi standar. Informasi. 2. Definisi. Informasi adalah hasil pengelolaan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Data, sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengelolaan lebih lanjut. Bentuk data. Objek kualitatif, kuantitatif. Contoh, informasi kependudukan, data, biodata, penduduk atau nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan pendidikan. Informasi, jumlah penduduk, penduduk miskin, pekerjaan, penduduk, dan lain-lain. Informasi akademik, data, biodata mahasiswa, nilai, aktivitas. Informasi, absen per kelas, transkrip, IP, IPK, dan ijazah. Nah, jadi teman-teman, bagian SIM ada 3. Yang pertama itu hardware, yang kedua software, dan yang ketiga brainware. Oke teman-teman, jadi video ini sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa untuk daftar di Universitas Pancasakti. Saya tunggu ya kehadiran teman-teman di kampus saya.